Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang analisis implementasi sistem informasi manajemen, pemesanan studio foto dan fotografer sistem informasi manajemen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vivi Naila Hidayati dengan NIM 2307040 dan rekan saya. Dan saya Aina dengan NIM 2307030. Saya Faribatullah dengan NIM 2307039. Oke, baik. Kita langsung saja ke pembahasan. Latar belakang. Di era digital, kebutuhan jasa fotografi terus meningkat, terutama dengan berkembangnya industri kreatif dan media sosial. Namun, banyak studio fotografi seperti Nanda Fotografi masih mengandalkan metode manual seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook untuk pemesanan, yang kurang efisien, memakan waktu, dan rentan kesalahan. Rumusan masalah. 1. Bagaimana sistem ini dapat membantu mengelola daftar fotografer, jadwal, dan pemesanan secara lebih efektif dan efisien. 2. Bagaimana sistem dapat mengelola dan menyiapkan data pemesanan, data pelanggan, serta data fotografer secara integrasi dan efisien. Yang ketiga, bagaimana merancang dan mengembangkan sistem informasi berbasis website yang efektif untuk mempermudah proses pemesanan jasa fotografer di studio fotografer. Tujuan yang pertama, memudahkan pelanggan untuk melakukan pemesanan dan pembayaran secara online tanpa perlu datang langsung ke studio. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional dengan mengintegrasikan pengelolaan jadwal, data pelanggan, dan pemesanan secara real-time. Yang ketiga, membangun sistem informasi pemesanan jasa fotografer berbasis website yang dapat mempermudah pelanggan dalam mencari, memilih, dan memesan jasa fotografer. Selanjutnya ada manfaat bagi konsumen. Yang pertama, mempermudah proses pencarian dan pemesanan fotografer sesuai kebutuhan. Yang kedua, memberikan akses transparan ke portofolio, harga, dan jadwal fotografer. Yang ketiga, mempercepat komunikasi dengan fotografer melalui fitur chat atau notifikasi sistem. Lalu ada manfaat bagi admin. Yang pertama, memudahkan pengelolaan data pengguna, fotografer, pemesanan, dan pembayaran secara tepat terpusat. Yang kedua, memungkinkan pemantauan aktivitas sistem secara real time untuk memastikan kelancaran operasional. Yang ketiga, memberikan kemudahan dalam membuat laporan terkait kinerja platform dan aktivitas pengguna. Manfaat bagi fotografernya sendiri, yang pertama mempermudah promosi layanan melalui portofolio yang dapat diakses calon pelanggan. Yang kedua, membantu pengelolaan jadwal kerja dan pesanan untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, menyediakan sistem pencatatan transaksi otomatis yang mendukung administrasi keuangan. Lalu ada manfaat bagi pemilik. Yang pertama, meningkatkan peluang bisnis melalui pengelola layanan berbasis teknologi yang efisien. Yang kedua, memberikan data analitik terkait kinerja sistem untuk mendukung pengembangan keputusan strategis. Yang ketiga, memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pendapatan melalui fitur-fitur yang meningkatkan kepuasan pengguna. Kemudian ada landasan teori. Sistem informasi manajemen adalah sistem yang menyajikan informasi untuk mendukung operasional, pengambilan keputusan, dan manajemen organisasi. Rusdiana dan Irfan 2014. Menurut Kroenke, sistem informasi didefinisikan sebagai suatu penggunaan dan pengembangan dari beberapa informasi yang efektif dalam sebuah organisasi. Kemudian, menurut MC Leod, sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang berbasis komputer yang di dalamnya tersedia berbagai informasi yang dapat digunakan oleh beberapa pemakai dengan kebutuhan informasi yang serupa. Kemudian, di sini ada metodologi
di sini metodologi kita menggunakan metode waterfall, yang dimana metode waterfall ini adalah pendekatan pengembangan sistem yang terstruktur dengan alur kinerja linier dari satu tahap ke tahap berikutnya. Model ini memastikan setiap tahap selesai sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya, sehingga menghasilkan sistem yang terencana dan terdokumentasi dengan baik. Berikut adalah penerapan metode waterfall dan dalam pengembangan sistem informasi manajemen, pemesanan studio foto, dan jasa fotografer. Yang tahap pertama ada analisis kebutuhan, yang dimana tahap analisis kebutuhan ini tahap pengumpulan informasi spesifik untuk menentukan fungsi, batasan, spesifikasi, dan tujuan perangkat lunak melalui observasi, wawancara, arsip, atau kuesioner. Yang kedua, ada desain sistem, yang dimana tahap 2 ini penerjemahan kebutuhan perangkat lunak menjadi desain struktur data, arsitektur, antarmuka, dan prosedur pengkodean yang terdokumentasi. Yang ketiga, ada implementasi. Desain diimplementasikan menjadi program perangkat lunak sesuai rencana yang telah dibuat. Kemudian tahap keempat ada integrasi dan pengujian. Pengujian logis dan fungsional untuk memastikan perangkat lunak bebas kesalahan dan menghasilkan keluaran sesuai kebutuhan. Kemudian, tahap kelima yaitu pemeliharaan. Tahap perbaikan atau adaptasi perangkat lunak akibat kesalahan yang muncul atau perubahan lingkungan tanpa membuat perangkat lunak baru. Kemudian, ada teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan yaitu yang pertama ada bahasa pemrograman, yang dimana kita menggunakan Python untuk logika backhand. Yang kedua ada database, yaitu memakai SQL untuk pengelolaan data operasional. Kemudian yang ketiga ada framework, yaitu Bootstrap sebagai framework pengembangan aplikasi berbasis web. Kemudian analisis kebutuhan fungsional. Yang pertama ada jadwal pemesanan, yang dimana jadwal pemesanan ini pengguna dapat melihat ketersediaan studio dan fotografer serta melakukan pemesanan. Yang kedua, pengelolaan pemesanan. Pengguna dapat mengelola pemesanan, termasuk mengubah atau membatalkan. Yang ketiga, pembayaran. Sistem menyediakan metode pembayaran yang aman dan mudah digunakan. Yang keempat, ada notifikasi. Penggunaan menerima notifikasi tentang status pemesanan, pengingat jadwal, dan penawaran khusus. Kemudian, analisis kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ada keamanan, yang dimana keamanan ini data pengguna dan transaksi harus dilindungi dengan enkripsi dan metode keamanan yang kuat. Yang kedua, kinerja. Kinerja ini untuk sistem harus mampu menangani sejumlah besar pengguna secara bersamaan tanpa mengalami keterlambatan. Yang ketiga, ada usability. Antarmuka pengguna harus intuitif dan mudah digunakan, bahkan untuk pengguna yang tidak berpengalaman. Kemudian yang keempat ada dukungan pelanggan, yang dimana dukungan pelanggan ini ada saluran dukungan untuk membantu pengguna yang mengalami masalah atau memiliki pertanyaan. Kemudian yang kelima ada skabilitas. Skabilitas ini untuk sistem harus dapat diperluas untuk menampung pertumbuhan pengguna dan layanan di masa depan. Kemudian di sini ada rancangan diagram use case, yang dimana rancangan diagram use case ini meliputi ada dua aktor, yaitu ada aktor konsumen dan admin. Di sini konsumen dan admin ini untuk di usulan nanti akan adanya login, yang dimana login ini untuk melakukan si konsumen ini untuk melakukan pembookingan, yaitu melakukan login terlebih dahulu. Kemudian untuk admin
untuk memberikan invoice itu tetap untuk melakukan login juga, dan di sini ada melihat jadwal, melakukan booking, melakukan pembayaran dari konsumen sendiri. Kemudian dari admin ada melihat jadwal juga, melakukan pembukingan, dan memberikan invoice serta memvalidasi pembayaran. Kemudian ada rancangan diagram activity. Silakan. Activity diagram adalah diagram untuk memodelkan perilaku use case dan objek di dalam sistem. Yang pertama yaitu activity login. Jadi diagram ini menunjukkan proses login dasar di mana pengguna memulai dengan klik masuk, lalu memasukkan username dan password, dan sistem memproses informasi tersebut untuk memberikan akses. Diagram ini sangat sederhana tetapi cukup efektif untuk mengabarkan alur autentikasi standar dalam sebuah aplikasi. Jika ingin menambahkan detail lebih lanjut, seperti penanganan kesalahan atau otorisasi berdasarkan peran pengguna, diagram dapat diperluas. Lalu selanjutnya adalah activity memilih paket foto. Diagram activity yang kita analisis menggambarkan alur pemesanan paket foto secara sederhana. Prosesnya dimulai dari konsumen memilih paket foto yang diinginkan, kemudian sistem menampilkan detail paket tersebut. Setelah itu, konsumen memilih metode pembayaran dan melakukan pembayaran. Jika pembayaran berhasil, maka proses pemesanan dianggap selesai dan sistem akan memberikan konfirmasi. Lalu selanjutnya adalah activity mengecek jadwal. Diagram activity mengecek jadwal berikut menggambarkan proses pemesanan yang melibatkan 3 pemesanan. Sistem akan menerima data tersebut. Selanjutnya, admin akan memeriksa jadwal untuk melihat apakah dapat dipenuhi. Jika bisa, akan dikonfirmasi dan dimasukkan jadwal. Lalu activity booking. Activity menggambarkan sederhana pelanggan memilih paket tersebut. Selanjutnya, pelanggan dapat memilih metode pembayaran yang diinginkan. Terakhir, sistem akan melakukan pemesanan jadwal untuk layanan yang dipilih, yang menandakan bahwa proses pemesanan telah selesai. Lalu activity pembayaran. Diagram activity pembayaran menggambarkan proses konfirmasi pembayaran dalam suatu sistem. Proses ini melibatkan 3 pihak utama, konsumen, sistem, dan admin. Prosesnya dimulai ketika konsumen melakukan pembayaran. Sistem kemudian akan menerima informasi pembayaran tersebut, memastikan pembayaran sudah benar. Setelah pembayaran dikonfirmasi, admin akan membuat invoice sebagai bukti pembayaran. Lalu, ini adalah rancangan antarmuka atau interface dari sistem informasi manajemen pemesanan studio foto. Lalu selanjutnya, tantangan implementasi, resistensi perubahan karyawan sulit beradaptasi, biaya pengembangan dan pemeliharaan sistem cukup tinggi. Lalu yang ketiga, adaptasi terhadap perubahan bisnis. Sistem harus fleksibel untuk mengikuti perkembangan bisnis. Lalu yang terakhir adalah keamanan data. Data pelanggan perlu dilindungi dari akses yang tidak sah. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan. Implementasi sistem informasi manajemen atau SIM pada proses pemesanan studio foto dan jasa fotografer dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Sistem ini juga mendukung integrasi data yang lebih baik dan memudahkan koordinasi antara admin, fotografer, dan pelanggan. Saran, berdasarkan temuan yang ada, berikut adalah beberapa saran untuk pengembangan dan implementasi sistem informasi pemesanan studio foto dan fotografer. Yang pertama, perusahaan disarankan untuk melakukan pelatihan bagi pengguna agar dapat beradaptasi dengan sistem baru. Lalu yang kedua, integrasi mode pembayaran digital harus dilakukan untuk mempermudah transaksi. Yang ketiga, pengembangan fitur tambahan seperti pengingat jadwal otomatis dapat membantu meningkatkan kepuasan pengguna. Lakukan evaluasi berkala terhadap kinerja sistem dan kebutuhan pengguna untuk memastikan sistem tetap relevan.
Terima kasih. Baik, segitu saja untuk kelompok kami. Saya Fari Batulo dan rekan Dan saya Aina. Saya Vivi Naila Hidayati.